Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikram yang dicintai Allah dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast Ikram di daerah Wage. Sahabat Ikram yang dirahmati Allah, hari ini kita akan kedatangan tamu kita, yaitu salah satu alumni dari SD Muhammadiyah 3 Ikram Wage, yaitu Mas Wildan. Apa kabar Mas Wildan? Alhamdulillah baik. Oke, dan hari ini saya sebagai host Ustadzah Tika akan ditemani oleh murid saya yang luar biasa, yang solihah, yaitu Mbak Huna. Selamat pagi Mbak Huna. Selamat pagi. Oke, sahabat Ikram yang dirahmati Allah, hari ini podcast Ikram dalam episode keempat ini akan membuka tema tentang Al-Quran membuat hidupku menjadi lebih kuat dalam menjalaninya. Nah, kebetulan bintang tamu kita pada pagi hari ini adalah salah seorang murid Ikram yang dulunya lulus dari Ikram tahun 2019, Mas Wildan, betul? Benar. Oke, Ananda pada hari ini beliau sudah menyandang gelar sebagai seorang hafiz Quran 30 juz, betul Mas? Benar. Oke, dan kita akan berbincang-bincang santai, sahabat Ikram di rumah, ayah, bunda, yang mungkin sekarang sedang santai, bisa menikmati podcast Ikram bersama Mas Wildan. Oke, Mas Wildan, kita hari ini akan banyak bertanya tentang keseharian Mas Wildan, kemudian aktivitas Mas Wildan yang subhanallah, di usia yang sekarang, berapa sekarang usianya Mas Wildan? 16 tahun. Wah, ayah bunda yang dirahmati Allah, sahabat Ikram di rumah, di usia yang 16 tahun, Mas Wildan sudah menyandang gelar seorang hafiz, ya, hafiz Quran 30 juz ya, yang insya Allah nanti menurut Rasulullah ya, sabda Rasulullah bahwa barang siapa di antara kalian yang mampu menjadi seorang hafiz Quran, mampu menghafalkan Al-Quran, kelak akan diberikan hak oleh Allah untuk menyematkan mahkota tahta berlian kepada kedua orang tuanya, Mas Wildan. Masya Allah Mas Wildan, luar biasa. Ustadzah bangga, walaupun Ustadzah belum pernah mengajar Mas Wildan secara langsung ya, belum pernah menjadi walasnya ketika di SD Ikram, tapi Ustadzah bangga memiliki seorang alumni, memiliki seorang murid yang dulu menimba ilmu di SD Ikram yang sekarang berhasil menjadi seorang hafiz Quran 30 juz. Oke, Mbak Huna yang hari ini akan menemani Ustadzah Tika. Ada banyak pertanyaan ya? Iya, Us. Oke, silakan Mbak Huna. Atau mau perkenalan dulu dengan Mas Wildan? Iya. Silakan Mbak Huna. Saya Senatania Huna dari kelas 6 Zarawi. Perkenalan diri dulu dong Mas, supaya adik-adik kita yang di rumah bisa mengenali dengan detail tentang tamu kita hari ini. Oke, Mas Wildan, monggo Mas Wildan. Nama saya Alifian Wildan Hidayatullah, biasa dipanggil Wildan. Saya asli Surabaya, kelahiran tahun 2006. 2006. Adiknya anak saya berarti ini. Seusia anak saya. SMA Mas Wildan? Nggih, sekarang SMA. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Oke. Monggo Mbak Huna, ada yang mau dilanjutkan? Sekarang kegiatannya apa nih Mas? Sekolah di mana? Sekarang sekolahnya di SMA Muhammadiyah 1 Taman. SMA Muhammadiyah 1 Taman. Dekat sini berarti ya Mas Wildan ya. Oke. Kalau boleh tahu Mas Wildan ini angkatan keberapa ya di Ikram? Angkatan ke-8. Angkatan ke-8. Tahun 2019 itu ya, yang tadi Ustadzah bilang itu angkatan 8. Oke, berarti Ustadzah sebenarnya sudah di sini itu Mas. Ustadzah masuk 2017 itu. Berarti masih nututi Mas Wildan ya. Mungkin ketika Ustadzah masuk berarti Mas Wildan kelas berapa? Kelas 4? 4 atau 5 ya. Iya, oke. Monggo. Silakan Mbak Huna. Bisa diceritakan ketika Mas sudah menimba ilmu di Ikram, apa pelajaran favoritnya dan kegiatan di Ikram yang paling disenangi? Oke, Mas Wildan. Selama di Ikram itu gimana, Mas? Masa kecil Mas Wildan di Ikram? Menyenangkan lah bisa dibilang. Oh, menyenangkan. Oke, apa yang membuat Mas Wildan merasa menyenangkan ada di Ikram?
Eh, dari gurunya sama temannya. Dari gurunya, guru-gurunya bagaimana Mas di Ikrom itu Mas? Biar sahabat Ikrom di rumah, adik-adik kita yang TK, mungkin yang belum masuk ke SD ya, bisa punya gambaran. Oh berarti nanti kalau sekolah di Ikrom seperti ini gitu Mas Wildan. Oh Mas Wildan, bisa diceritakan? Alhamdulillah bisa saya katakan rata-rata sabar semua. Rata-rata gurunya sabar, alhamdulillah. Semoga Ustaz Tika juga termasuk guru yang sabar ya Mas Wildan ya. Oke, apalagi kegiatan yang disenangi selama di Ikram itu Mas? Seperti yang tadi ditanyakan adik kita ini. Olahraga dulu. Olahraga, bersama siapa dulu olahraganya? Dulu saya didik Ustaz Didi. Oh, apa olahraga yang paling disenangi? bulu tangkis. Bulu tangkis, Masya Allah. Apakah kegiatan olahraganya masih berlangsung sampai hari ini? Hobi bermain bulu tangkisnya? Masih cuman nggak sesering dulu. Oh gitu. Kalau di Semamita sekarang olahraga juga hobinya? Kurang sih saya. Kalau olahraga sendiri biasanya saya. Oh gitu. Kalau aktivitas di Semamita apa Mas Wildan? Aktif di OSIS mungkin? Enggak, saya netral nggak ikut apa-apa. Oh netral, nggak ikut apa-apa. Oke. Mas Wildan, kenangan apa yang paling tidak bisa dilupakan ketika di Ikrom? Perpisahan sih. Perpisahan, sahabat Ikrom, perpisahan katanya. Kenapa Mas dengan perpisahan waktu itu Mas? Agak sedih aja gitu. Sedih, 6 tahun menimba ilmu di Ikrom, harus berpisah dengan teman-teman, harus berpisah dengan ustadz-ustadzah. Oke, yang paling dekat ustadzah siapa di Ikrom Mas? Dulu waktu itu Ustadzah Sona. Ustadzah Sona, beliau pernah jadi walas. Ngajar guru matematika dulu. Ngajar guru matematika. Pelajaran yang paling disenangi kah? Iya. Matematika, Masya Allah. Oke, luar biasa. Berarti sahabat Ikrom yang di rumah, adik-adik kayak di rumah yang menyimak acara ini, ternyata Mas Wildan tuh menyenangi matematika. Matematika itu susah apa mudah Mas? Kalau masih sekarang lah bisa dibilang mudah. Oh mudah ternyata. Jadi gak boleh takut ya Mbak Huna sama matematika ya. Mbak Huna sendiri suka matematika? Kurang suka. Oh kurang suka. Kalau Mbak Huna apa pelajaran yang disukai? Kira-kira bahasa Inggris sama IPA. Oh bahasa Inggris sama IPA. Kenapa kok suka bahasa Inggris sama IPA? Menyenangkan aja sih Us. Oh menyenangkan saja. Oke. Mas Wildan, hari ini Mas Wildan sudah menyandang di pundak sebagai seorang hafiz Quran ya Mas ya. Oke. Pertama kali ketika Mas Wildan waktu itu tesnya sekali duduk 30 juz itu? Oh belum. Oh belum. Belum. Oh belum pernah tes sekali duduk kah? Sekali juga belum. Belum. Waktu itu di mana? Pas menyandang gelar seorang hafiz 30 itu? Pas masih di pondok. Masih di pondok. Pondok apa itu Mas? Armah. Oh Armah di Tahfidz. Ar-Rahmah Tahfidz. Oke, 3 tahun, 2 tahun, setahun? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Selama 3 tahun setengah itu Mas Wildan mampu merampungkan atau sebelum masuk ke pondok sudah mencicil beberapa juz atau bagaimana? Bisa diceritakan Mas Wildan? Kalau sebelum mondok tuh sebenarnya udah ada bekal dari sini. Oh, dari SD Ikrom sudah ada bekal menghafal. Berapa juz ketika itu Mas? 2 dari sini. 2 juz. Juz 30 dan 1. juz 1. Masya Allah. Luar biasa. Mbak Huda sudah berapa ini? Cuman 30 juz. Yang juz 30 saja. 30, iya. Oke. Sekarang ada di level berapa? Masuk ke tarjim kah? Tahfidz. Oh, ke tahfidz. Nah, bisa ditiru jejaknya Mas Wildan ini. Iya. Mas Wildan, ketika ya menjadi seorang hafiz Quran, memang sedari awal sudah punya cita-cita menjadi seorang hafiz kah? Pengen. Oh begitu, dari awal, Iya. bukan karena didorong oleh orang tua. Pertama itu karena kan orang tua ngasih tahu. Heeh. Kalau pengen anaknya jadi gini, terus saya juga tertarik. Oh gitu. Apa yang membuat dan melatar belakangi ketika ayah bunda meminta menjadi seorang hafiz, kemudian ngeklik dengan Mas Wildan. Oh iya deh, aku ingin jadi seorang hafiz.
kan pasti ada sesuatu yang mendorong atau meletup-letup di dalam diri biasanya ya. Ketika kadang kan seseorang ya perlu untuk penyemangat dari luar gitu. Faktor eksternal ya yang mendorong seseorang untuk melakukan A. Nah, kira-kira kalau Mas Wildan yang melatar belakangi dari dalam diri itu kenapa kok saat itu ketika orang tua pengen Mas Wildan jadi seorang hafiz terus Mas Wildan mengatakan, "Wih, hafiz." Padahal menjadi seorang hafiz itu kan tidak mudah ya. Bagi sebagian orang merasa susah begitu. Iya. Nah, gimana itu Mas Wildan? Kalau saya pribadi ingin menjaga Quran, soalnya nanti kalau bukan kita, siapa yang jaga nanti? Masya Allah, luar biasa Mbak Huna. Sahabat-sahabat Ikrom di rumah. Cita-cita Mas Wildan ya, begitu mulia. Sebagai seorang generasi muslimnya Mas ya. Kalau bukan kita yang menjaga Al-Quran, siapa lagi yang akan menjaga Al-Quran? Jika bukan kita selaku umat muslim yang akan membumikan Al-Quran, siapa lagi yang akan membumikan Al-Quran? Luar biasa prinsipnya Mas Wildan. Ini Mas Ustadz merinding Mas Wildan. Terharu karena kebetulan putra Ustadzah juga, Ustadzah hanya punya satu orang putra ya, satu-satunya putra tunggal. Yang sampai hari ini di sekolahnya yang sudah kelas 3 mungkin malah Mas Wildan lebih muda ya dibanding anaknya Ustazah. Anda belum berhasil merampungkan hafalannya Mas Wildan. Baru menginjak di juz 15 Mas Wildan. Mohon doanya ya Mas Wildan sebagai seorang hafiz. Barangkali doa-doa dari orang-orang soleh buat putranya Ustazah. Sehingga nanti juga bisa mengikuti jejaknya Mas Wildan untuk menjadi seorang hafiz Quran. Oke, Mbak Huna punya pertanyaan lagi mungkin buat Mas Wildan? Wah, punya nih Us. Wah, silahkan Mbak. Mumpung lagi orang yang ada di sini digali semua apa yang pengen diketahui ya. Nah, Mas Wildan nih sekarang kan udah jadi hafiz Quran nih Mas. Ada nggak sih syarat menjadi seorang hafiz Quran itu? Kalau syarat nggak ada. Oh, syarat gak ada? Seorang paling Islam. mungkin iya betul. Syarat utama pasti Muslim ya Mas ya. Cuma dulu Ustazah pernah mendengar ya dari guru takribnya putra Ustazah, makanya Ustazah ingin confirm ke Mas Wildan yang sudah pernah ada di pondok ya, karena kebetulan putranya Ustazah kan tidak mondok nih, dari SD gak pernah merasakan mondok, hanya ingin punya azam aja untuk bisa menjadi seorang hafiz Quran. Nah, gurunya itu mengatakan begini, Ustazah menjadi seorang hafiz Quran memang tidak hanya sekedar punya keinginan, tapi yang paling penting adalah ketika nanti mampu menghafal, syarat utamanya adalah mampu menjaga hafalan dengan menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Apakah betul seperti itu Mas Wildan? Oh gitu. Masuk juga ya. Nah, menjaga pandangan itu maksudnya seperti apa Mas? Menjaga pendengaran itu seperti apa? Kalau menjaga pandangan itu lebih ke tepatnya ke hal-hal yang haram. Oh, hal-hal yang haram. Ya. Contoh nonton TV gak boleh Mas? Bukan TV. Contohnya kayak kita nonton orang yang membuka aurat itu nggak boleh. Oh gitu, gak boleh melihat ya Iya. aurat-aurat yang terbuka. Oh, Masya Allah sahabat Ikram di rumah. Nah, anak-anak Ustazah nih yang salihah, yang cantik-cantik di rumah. Berarti sebagai seorang muslimah ya, apalagi yang sudah mulai balik yang Mas Wildan. Syaratnya memang kewajiban seorang muslimah harus apa ya Mas Wildan ya? Menutup aurat, betul nggih? Iya. Nah, menutup aurat tuh sahabat muslimah, sahabat Ikram di rumah, anak-anak Ustazah yang salihah, yang cantik-cantik ya. Bahwa kewajiban kita sebagai seorang wanita muslimah adalah menutup aurat. Dan itu pun berarti kita membantu nih, membantu saudara-saudara kalian yang soleh, yang ganteng untuk menjaga pandangan, membantu salah satunya beliau ini supaya hafalannya terjaga. Tapi ini Mas Wildan, ketika ya kan tidak semua orang mampu berhijab gitu. Lantas bagaimana Mas Wildan menjaganya? Ditutup matanya kan? Atau seperti apa Mas Wildan? Kalau misalnya di luar kan udah kayak nggak mungkin ya, menjaga pandangan itu nggak mungkin banget. Ya sebisa mungkin kalau misalnya ada orang buka aurat itu langsung buang pandangan. Oh,
Wah, berarti bukan nutup mata ya Mas Wildan ya. Tapi menjaga pandangan itu, anak-anak ustazah yang cantik salihah di rumah, Mbak Huna juga, mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman barangkali ya Mbak Huna, bahwa menjaga pandangan bukan berarti kita harus menutup mata, tapi adalah berusaha semaksimal mungkin mengalihkan pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Salah satunya mungkin dengan menutup aurat, begitu ya. Menonton hal-hal yang nggak diizinkan ya Mas ya. Iya. Termasuk juga Mas. Termasuk. Padahal sekarang bombardir YouTube dan segala macam itu. Itu gimana Mas Wildan ngatasinya tuh? Sulit sih. Sulit. Terus godaan-godaan yang harus Mas Wildan hadapi gitu. Dengan tantangan-tantangan seperti itu, apa yang Mas Wildan lakukan untuk menjaga hafalannya ini? Kalau saya pribadi ya pertama tadi berusaha menghindari, kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa. Pokoknya udah berusaha menghindari. Terus kedua murojaahnya juga harus dikencengin. Oh, intinya adalah murojaah ya Mas Wildan. Karena dengan memurojaah kita membuat tameng buat diri kita sendiri. Murojaah itu berarti sama seperti berzikir ya. Iya. Zikir itu kan tidak hanya subhanallah, alhamdulillah begitu ya. Nah sahabat ikram di rumah, anak-anak ustazah, ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa berzikir tidak hanya duduk setelah sholat ya Mas Wildan ya. Kemudian membaca subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak sekedar itu. Ketika kita memurojaah hafalan-hafalan kita di rumah, itu juga salah satunya sebagai bentuk zikir kita kepada Allah, bahwa Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang selalu mengingatnya dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring ya Mas Wildan ya, kecuali orang-orang yang lupa ingatan. Seperti itu. Oke. Ada lagi Mbak Huna yang mau ditanyakan Mbak Huna? Ada Us. Oke, silahkan Mbak Huna, mumpung si ganteng masih ada di sini. Menurut Mas Wildan nih, susah nggak sih Mas menghafal Al-Quran? Barangkali bisa diceritakan tips menghafal Al-Quran dengan mudah. Nah, tuh buat adik-adik ikram yang ada di rumah yang sudah punya azam, besok saya mau ke pondok tahfiz Ustazah. Besok saya kepengen ngerampungkan yang juz 30 Ustazah. Apa tipnya Mas Wildan? Pertama kalau ada pertanyaan susah atau gampang, jawabannya susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Gampangnya apa? Susahnya di mana? Gampangnya itu juga tergantung kita paham suratnya apa enggak gitu. Oh, paham surat. Artinya harus membaca dulu terjemahannya, maknanya. Kalau saya dari maknanya. Oh gitu. Memahami makna. Berarti Mas Wildan harus membaca artinya dulu? Iya. Oh gitu. Sebelum dihafal artinya dulu dibaca. Semuanya tuh selama merampungkan 30 juz Mas Wildan berarti rampung membaca terjemahannya, artinya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ustazah pengalaman membaca artinya tuh hampir 2 tahun rampung Mas Wildan. Hanya artinya saja loh ya, belum menghafal loh itu Ustazah. Masya Allah, luar biasa. Berarti tips pertama, sahabat ikram di rumah, ketika kalian punya azam untuk menjadi seorang hafiz Quran adalah baca terlebih dahulu artinya. Dengan membaca artinya, nanti kita akan tahu makna yang terkandung di dalamnya gitu ya Mas Wildan. Setelah itu baru itu akan memudahkan Mas Wildan. Iya. Oke, setelah kita atau Mas Wildan baca artinya, tips kedua apa Mas Wildan? Baca ayatnya. Baca ayatnya. Menghafal letaknya Cukup dibaca aja. cukup dibaca. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Iya, Ustazah itu pernah dapat tips dari Ustadz Adi Hidayat katanya. Minimal bacalah berulang 10 kali. Betul seperti itu? Benar. Itu kalau 10 itu masih belum ingat. 10 masih belum ingat. Kurang. Sahabat ikram. 10 itu belum ingat loh. Berapa berarti kira-kira itu bisa ingat Mas? Kalau dulu saya waktu SMP 40. 40 kali. Satu ayat Satu ayat. diulang 40 kali. Misalnya ayatnya panjang Mas Wildan. Apakah dipecah, dipotong, atau bagaimana Mas Wildan? Kalau misalnya ya katakan gini lah, ayatnya ada 1 halaman. Satu ayat itu 1 halaman yang kayak Satu di ayat, Al-Baqarah. Oh ya, ayatnya Al-Baqarah panjang. yang sehalaman sebelum halaman sehalaman sebelum ayat terakhir. Sehalaman sebelum halaman terakhir. Halaman. Itu kan yang 1 halaman. Baca jadi 3.
dipecah jadi 3 bagian. Iya. Memecahnya itu Mas Wildan berdasarkan tadi pemahaman ayatnya atau aturan-aturan yang di Al-Quran itu? Senyamannya sih. Senyamannya. Oh, senyamannya. Apakah Mbak Huna ketika menghafal di juz 30 juga seperti itu? Enggak. Beda lagi? Iya. Kalau Mbak Huna seperti apa? Langsung dihafalin satu-satu. Satu ayat 1 kali menghafal? Iya. Berapa kali mengulangnya? Sekitar 5 kali. 5 kali? Iya. Kalau ayatnya pendek? Iya. Kalau ayatnya panjang? Sekitar 8-9 kali. 8-9 kali. Iya. Berarti setiap orang itu tipsnya bisa jadi tidak sama ya Mas? Beda-beda. Beda-beda. Oh. Hal-hal seperti ini yang Mas Wildan sampaikan tadi itu tips dari guru tahfidz atau memang itu yang Mas Wildan rasakan, saya rasa enaknya seperti ini. Guru tahfidz saya mengatakan ini, saya nyamannya begini. Kalau apakah ada perbedaan guru tahfidznya? Ada. Letak perbedaannya di mana Mas Wildan? Kalau dulu ustadz saya, beliau itu per baris. Malah Per baris. ada yang per baris. Per baris menghafalnya. Iya. Oh, apakah sama mengulangnya sampai 40 kali? Beda. Beda. Beda metode. Oh, kalau yang Ustazah ikuti itu ketika kalau acara Ramadan itu apa ya? Al-Qur'an, dai. Oh, ini Aduh. apa? Pas nuzulul Quran itu, bukan? Iya, kan ada yang menghafal tuh anak kecil-kecil itu. Acara apa ya? Itu kan katanya hafalkan halamannya, pojokannya. Seperti itukah? Ada metode begitu memang? Ada. Ada juga. Berarti memang metode-metode menghafal itu bermacam-macam ya sahabat Ikrom ya. Iya. Tergantung kita nyamannya, mudahnya ada di mana. Begitu ya Mas Wildan. Kira-kira kalau Ustazah kepengen dengar surat yang menjadi favoritnya Mas Wildan itu surat apa Mas? Surat favorit. Iya. Banyak sih. Banyak, yang paling mengena di hati. Jadi ayat-ayat pilihannya Mas Wildan, coba bisakah Ustazah dengar gitu? Dibacakan 1 atau 2 ayat saja. Ini siapa? Ayat terakhir surah Al-Baqarah. Silahkan. Kita dengarkan ya sahabat Ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Masya Allah. Hihi, Mas Wildan Ustazah merinding mendengar bacaannya. Kenapa Mas Wildan favorit dengan ayat ini? Soalnya ini ayat doa. Ayat doa tentang? Kenapa? Doa tentang? Tentang manusia. Tentang pokoknya katakanlah gini, seorang manusia itu tentang dia tidak diberikan ujian kecuali ada di bawah batas kemampuannya. Masya Allah. Bahwa Allah, sahabat Ikram di rumah, anak-anak Ustazah yang Ustazah cintai, ayah bunda yang Ustazah muliakan, bahwa ayat tadi yang menjadi favoritnya Mas Wildan itu adalah ayat tentang penguat diri ya. Bahwa Allah tidak akan pernah memberikan ujian ataupun cobaan apapun di luar batas kemampuan manusia. Bahwa ketika Allah memberikan kita cobaan-cobaan, Allah sudah mengukur kadar kemampuan kita dan Allah sudah menganggap bahwa kita akan mampu untuk melewatinya. Nah, Mas Wildan, ngomong-ngomong tentang ayat-ayat Al-Quran yang tadi menjadi favorit buat Mas Wildan ya. Sebenarnya pertanyaan Ustazah yang paling menggelitik,
Al-Quran buat Mas Wildan tuh apa maknanya? Al-Quran. Ya, Bagi saya itu kayak sesuatu ya bisa dibilang paling berharga sih. paling berharga dalam hidup. Mengapa Mas Wildan? Karena dengan Al-Quran saya bisa lebih mengenal Tuhan sendiri. Mengenal Dengan Allah. Al-Quran lebih mengenal Allah. Oke, tadi Ustazah mendengar cerita Mas Wildan, mendengar Mas Wildan membacakan ayat-ayat yang favorit buat Mas Wildan, mungkin juga favorit bagi sebagian orang gitu ya, sebagai motivasi bagi kita. Ketika kita tahu ya sahabat Ikram di rumah, Mas Wildan ini statusnya sekarang sudah tidak ada ayah dan ibu ya Mas Wildan. Beliau wafat di tahun berapa Mas? Tahun kemarin 2021. 2021, sahabat Ikram di rumah, Mas Wildan, ayah dan bundanya sudah berpulang setahun yang lalu di tahun 2021 ya Mas ya. Iya. Beliau wafat karena apa Mas? Kalau almarhum ayah tuh karena ini penyakit jantung. Heeh. Kalau almarhumah ibu saya tuh asam lambung. Asam lambung. Ayah dan bunda meninggalnya saya dengar dalam waktu yang berdekatan, betul? Benar. Berapa jaraknya Mas? Selisih 10 jam. Selisih 10 jam. Masya Allah. Mas Wildan, tidak semua anak akan mampu menghadapi hal-hal yang seperti ini. Nah, ketika Mas Wildan menghadapi hal-hal yang bagi sebagian orang mungkin itu adalah hantaman besar dalam kehidupan gitu ya Mas. Apa yang menguatkan Mas Wildan waktu itu? Yang menguatkan saya ayat ini. Yang menguatkan Mas Wildan ayat ini. Makanya menjadi ayat favorit. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ustazah ingat ketika Ustazah di tahun 2020 kehilangan ibunda tercinta, mungkin sebagian orang merasa kalau sudah besar begitu, sudah tidak begitu terasa. Tapi bagi Ustazah yang waktu itu kehilangan ibu di tahun 2020, ibu buat Ustazah itu sekaligus sosok ayah Mas Wildan. Karena kebetulan Ustazah menjadi yatim di usia 8 bulan, bayi. Ustazah tidak pernah tahu sosok seorang ayah. Ustazah hanya tahunya ayah Ustazah ya, ibunya Ustazah. Maka ketika hari itu Allah mentakdirkan tugas ibunda Ustazah sudah berakhir di dunia, rasa tidak percaya ada, rasa badan gemetar, rasa ingin segalanya nano-nano, campuran perasaan itu ada gitu. Nah, Ustazah tidak bisa membayangkan ketika itu dilalui oleh Mas Wildan. Mas Wildan masih punya saudara kah? Masih. Masih. Saudaranya kakak atau adik? Saudara kandung. Iya, Adik. adik. Usia adik berarti waktu itu masih kelas berapa Mas Wildan? Selisih 2 tahun sama saya. Berarti sekarang posisi adik SMP, Enggak sekolah. sekarang adik nggak sekolah. Di mana? Mondok? Enggak. Adik sebenarnya adik saya itu anak ABK. Oh, anak inklusi. Oke. Ketika ayah dan bunda berpulang, adik paham kondisi waktu itu Mas Wildan? Enggak. Belum paham. Oh, berarti Mas Wildan merasa seperti hidup sendiri begitu? Iya. Masya Allah. Penguatnya hanya dengan ayat ini ya Mas Wildan. Luar biasa sahabat Ikram di rumah. Mungkin ketika orang lain merasa sudah tidak punya harapan, ketika dihantam badai yang seperti dialami oleh Mas Wildan. Tapi Mas Wildan mampu berdiri tegar ya Mas Wildan. Menatap dunia, menatap keoptimisan hanya dengan bekal bahwa Al-Quran masih ada di dalam dada Mas Wildan. Luar biasa. Spektis buat Ustazah. Bagaimana Mbak Huna? Masih adakah pertanyaan untuk Mas Wildan? Sudah tidak ada. Oke, Mas Wildan. Ketika Mas Wildan menghadapi hari-hari yang tanpa ayah dan ibu begitu, apa yang Mas Wildan lakukan pertama kali?
Pertama kali saya langsung ini aja tidur. Tidur? Tidur itu untuk menghilangkan penat, kesusahan atau seperti apa? Iya, salah satunya itu. Salah satunya itu. Ketika Mas Wildan tidak ada ayah dan ibu, hal pertama selain dikuatkan dengan Al-Quran, mungkin bisa menjadi tips buat sahabat Ikram di rumah atau orang-orang lain di rumah gitu. Apa yang harus kita lakukan ketika Allah memberikan sebuah cobaan dalam hidup kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan gitu? Kalau pegangan saya tuh ya ini Hanya dengan menghafal, mengaji begitu. Iya. Ketika hari itu Mas Wildan di hadapan ayah dan ibu almarhum gitu, apa yang Mas Wildan azamkan sebelum ayah dan ibu mungkin berangkat ke peristatan terakhir? Waktu masih hidup. Ketika biasanya kalau ustazah ya, waktu jenazah ibu diangkat gitu, ustazah punya azam, insya Allah bunda saya tunaikan cita-cita bunda yang terakhir yang mungkin belum sempat gitu. Mungkin Mas Wildan waktu itu pernah juga seperti itu. Kira-kira apa Mas? Saya punya azam suatu saat saya akan jadi orang yang besar. Insya Allah. Semoga dengan Al-Quran yang sekarang Mas Wildan kuasai menjadi seorang hafiz Quran, akan membuka jalan kemudahan, jalan keberkahan untuk semuanya. Nah, Mas Wildan, kebetulan ini ya, sekolah tempat Mas Wildan menimba ilmu ketika di SD ya, tepatnya sahabat Ikram SD Muhammadiyah 3 Ikram. Tahun depan itu Mas Wildan berencana untuk membuka kurikulum tahfidz Mas Wildan. Nah, kira-kira ada saran atau apa yang mesti kita lakukan agar niat ustadz-ustadzah untuk membuka kurikulum tahfidz ini bisa lancar begitu Mas Wildan? Mungkin dengan pengalaman Mas Wildan dulu ketika di pondok, terus seperti apa begitu? Bagaimana Mas Wildan? Kalau untuk saya ya, saya ngasih ke orang misalnya nih. Jadi porsi ziyadah sama murojaah lebih ditekankan ke murojaah. Oh, posisi murojaahnya harus dikuatkan berarti. Iya. Menjadi seorang hafiz itu memang sebagian besar harus selalu memurojaah ya Mas Wildan. Iya. Mas Wildan dari 30 itu mutkin semua? Dulu sempat mutkin semua. Kalau sekarang masih berapa yang mutkin Mas Wildan? Berkurang banyak sih sekarang. Berkurang banyak. Nah, mungkin itu adalah pengingat juga untuk Mas Wildan, bahwa harus terus di murojaah supaya kembali mutkin gitu. Ustadzah juga Mas Wildan sering menekankan ya, sahabat Ikram di rumah, Ustadzah juga sering menekankan ke putranya Ustadzah bahwa ketika Allah sudah menetapkan ya, jika kamu menjaga Quran, insya Allah Allah pun akan menjagamu untuk urusan akhirat dan duniamu. Begitu kan ya Mas Wildan? Dan itu terbukti ternyata Mas Wildan. Ketika anaknya Ustadzah hafalannya mulai delewer, artinya sudah mulai belelet-belelet begitu, pelajaran yang lain pun ikut ternyata Mas Wildan. Ikut merosot. Namun ketika murojaahnya, hafalannya itu dia genjot, nah pelajaran yang lain pun ternyata katut juga. Ustadzah hanya mengingatkan ketika kemarin rapotan ya, nilainya turun. Ustadzah tidak meminta dia untuk mengintrospeksi belajarmu matematikamu bagaimana. Tidak. Ustadzah hanya mengingatkan hafalan Quranmu bagaimana ketika di semester ini. Dia merenung kemudian mengucapkan, iya bunda, astagfirullah. Di semester ini saya disibukkan dengan berbagai macam urusan tugas-tugas sehingga lupa. Jarang untuk memurojaah. Yang biasanya setiap hari saya sempatkan murojaah,
kemarin hanya seminggu 2-3 kali. Nah, sahabat Ikram di rumah, bahwa memang Allah tidak pernah mengingkari janji. Ketika kita mengejar akhirat, dunia pun akan Allah berikan. Tapi ketika kita hanya mengejar dunia, ya dunia itu yang hanya Allah berikan. Padahal ujung hidup kita adalah kampung akhirat. Jadi, sahabat Ikram di rumah, anak-anak yang Ustazah cintai, ayah bunda yang Ustazah hormati, bahwa mulai hari ini mungkin kita mulai berbenah diri bahwa sejatinya kita memang mengejar dunia itu semata-mata agar kita bisa maksimal untuk urusan akhirat. Begitu ya Mas Wildan? Yeah. Ketika kita mau mengejar urusan akhirat, misalnya berinfak, kita juga butuh dunia, betul? Benar. Berinfak pun butuh uang ya, butuh harta begitu, dan harta itu urusannya kita carinya di dunia. Tapi ujungnya tetap adalah untuk akhirat begitu. Jadi tidak melulu urusannya itu hanya berujung di dunia semata. Tapi kita niatkan apa yang kita lakukan ujungnya selalu untuk urusan akhirat begitu. Nah, Mas Wildan, berbicara tentang masalah tahfidz begitu. Sekarang Mas Wildan sudah menjadi seorang hafiz 30 juz. Nah, harapannya nanti Mas Wildan masih tetap bisa menjaga hafalan-hafalannya supaya ketika nanti sempurna di akhirat mempersembahkan mahkota yang Allah janjikan ya, diberikan kepada kedua orang tua kita ya. Ustazah juga pengen Mas Wildan bisa gitu. Bahkan kadang Ustazah begini, anakku sudah punya 14 hafalan. Saya sebagai orang tuanya itu kadang malu Mas Wildan. Kadang Ustazah begini, ayo nak, tuntun bunda juga untuk bisa saling fastabiqul khairat. Karena tidak serta-merta orang tua itu selalu benar. Bahkan terkadang orang tua juga bisa belajar banyak dari anak-anak gitu. Ustazah belajar kesabaran dari anak-anak Ustazah di kelas. Ustazah belajar kesabaran dari anak Ustazah sendiri di rumah. Ada banyak hal yang membuat kita selaku orang tua di rumah menjadi seorang guru di sekolah itu banyak belajar dari anak-anak kita baik di rumah maupun di sekolah. Nah, Mas Wildan, kira-kira apa yang bisa Mas Wildan sampaikan kepada masyarakat yang mungkin nanti menonton tayangan ini? Insya Allah tayangan ini nanti akan kita tayangkan di YouTube dan di medsosnya teman-teman ustadz-ustadzah, di medsosnya para wali murid begitu. Kita akan share di IG, di TikTok begitu, supaya menjadi inspiratif bagi semuanya bahwa putra-putri kita nantinya, betapa bangganya kita di akhirat ketika nanti anak-anak kita mampu mempersembahkan mahkota ya Mas Wildan. Orang tuanya pasti bangga tuh, ayah bundanya. Nah, Mas Wildan, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat luar untuk Mas Wildan ini kan lulusan Ikram ya. Yeah. Dan Ikram katanya tadi sudah punya bekal ya untuk menjadi seorang hafiz. Nah, tahun depan insya Allah Ikram akan membuat kurikulum tahfidz. Nah, apa pesannya ke masyarakat supaya bisa seperti Mas Wildan? Paling tidak, oh ya Ikram itu seperti ini begitu. Apa pesannya Mas Wildan? Tentang apa ya? Ya tentang sekolah begitu. Mungkin pesan kepada ayah bunda, layak sekolah di Ikram kah? Gitu. Nah, monggo sampaikan ke ayah dan bunda di rumah begitu. Ya, sekolah di Ikram sebenarnya sangat layak ya. Mulai dari emang pendidikannya itu layak. Ya, semua insya Allah. Program-programnya bagaimana Mas Wildan? Programnya alhamdulillah bagus dulu. Yang paling diingat apa selain tahfidz programnya? Di sini. Iya, di Ikram. Olahraga sama outbound. Oh, olahraga sama outbound. Outbound yang paling berkesan apa Mas Wildan? Lupa tempatnya saya. Tapi tentang apa itu permainannya, masih ingatkah? Masih. Apa itu Mas Wildan? Tarik tambang. Oh, tarik tambang, Masya Allah. Iya. Sahabat Ikram di rumah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, ketika panjenengan semua ingin putra putrinya
menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, kita usahakan pendidikan putra-putri kita adalah pendidikan yang berbasis agama. Begitu ya Mas Wildan. Ayah bunda juga mencarikan sekolah untuk Mas Wildan, memilih SD Ikrom sebagai basic pembelajaran akidahnya Mas Wildan. Itu di SD Muhammadiyah 3 Ikrom, karena SD Muhammadiyah 3 Ikrom berbasis agama. Ya, jadi ayah bunda, agama itu penting, terlebih untuk nanti menghadapi zaman yang semakin luar biasa, ya, hantaman cobaan bagi pengkerdilan akidah, ya, kerusakan moral di mana-mana, gitu. Jadi mungkin memang akan sangat penting bagi kita yang berstatus orang tua pandai-pandai memilih basic pendidikan buat anak-anak kita di sekolah-sekolah yang berbasis agama. Karena dengan bekal agama, insya Allah putra-putri kita nantinya diharapkan mampu memilah dan memilih pergaulan yang lebih baik, teman-teman yang lebih baik, ustadz-ustadzahnya yang mampu mengawal, ya Mas Wildan. Masih ingat di SD kita mengawalnya mulai tidak hanya pelajaran saja ya Mas Wildan, sampai ibadah di rumah pun dikawal oleh ustadz-ustadzahnya. Gimana Mbak Huna? Iya. Betul kah? Iya, betul. Iya, mengawalnya ustadz-ustadzah ibadah Mbak Huna di sekolah lewat apa itu Mbak Huna? Lewat buku mini. Lewat buku Miki ya. Apa itu Miki? Mas Wildan sudah ada buku Miki kemarin? Enggak ada. Adanya MyNote ya? Iya. Nah, Mas Wildan, MyNote itu sekarang dikembangkan menjadi Miki. Kepanjangan apa itu Miki, Mbak? Lupa. Monitoring, ibadah, dan karakter Islami. Jadi Mas Wildan, kalau dulu hanya ada MyNote yang salat jamaah apa tidak, begitu ya Mas Wildan ya. Tilawah apa tidak, begitu. Kemudian sikap di rumah terhadap ayah bunda seperti apa. Nah, sekarang di SD Ikrom Mas Wildan sudah lebih detail lagi, lebih lengkap lagi Mas Wildan. Tidak hanya sekedar sholat, apakah itu jamaah atau tidak ya. Sudah semuanya menyangkut hal-hal dari yang terkecil sampai yang paling besar. Mulai dari bangun tidur sampai akan tidur kembali ya Mbak Huna. Nah sahabat Ikram di rumah, ayah bunda yang dirahmati Allah. Jadi pesan terakhir Mas Wildan, buat ayah bunda sekolah di Ikram. Sekolah di SD Ikram, ketemu dengan Mbak Huna, ketemu dengan alumni-alumni kita nanti. Mas Wildan nanti jangan lupa, kita insya Allah akan ada pertemuan alumni akbar Mas Wildan. Sudah gabung kan di grup alumni? Belum gabung ya, nanti usahakan gabung di grup alumni. Kebetulan grup alumni ada di bawah Ustadzah Tika. Nanti kita bisa banyak sharing tentang hal-hal perkembangan di luar sana, bisa berbagi dengan adik-adik yang di Ikram gitu. Apa pesan terakhir untuk adik-adik Ikram, Mas Wildan? Semangat ya belajar Qurannya. Semangat belajar Quran. Mungkin pesan Mas Wildan untuk adik-adik, sikap kepada orang tua harus seperti apa, sikap kepada ustadz-ustadzahnya harus seperti apa. Silahkan Mas Wildan. Jadi jadikan guru itu nomor 2 setelah orang tua. Karena kalau misalnya satu guru yang nggak ridho, itu bisa mengubah hidup kalian. Oke, luar biasa. Jadikanlah guru sebagai orang tua kedua bagi kalian. Nah, karena memang guru itu adalah orang tua kita ketika kita berada di sekolah. Kayak kemarin Ustazah bilang, coba hitung berapa lama kita stay di sekolah, bergaul dengan ustadz-ustadzah di sekolah. Nah, ketika orang tua kita itu ridho terhadap kita, insya Allah ridho Allah pun akan jatuh ke kita. Siapa orang tua kita itu? Orang tua kita itu yang secara biologis itu ayah bunda yang melahirkan, plus orang tua kita adalah guru-guru yang memberikan ilmu terhadap kita semua. Mulai dari guru TK, guru SD, SMA, SMP, sampai ke perguruan tinggi. Beliau-beliaulah yang memberikan bekal untuk kita bisa survive dalam kehidupan di dunia. Terima kasih Mas Wildan atas waktunya. Mbak Huna, sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk Mas Wildan?
Sudah ada, Ustaz. Oke. Nanti kalau mau banyak pertanyaan-pertanyaan di luar itu boleh di belakang layar, Iya. oke? Oke. Sahabat Ikram yang dirahmati Allah, ayah bunda yang saya banggakan. Demikian tadi bincang podcast kita dengan alumni SD Muhammadiyah 3 Ikram angkatan ke-8 yaitu Mas Wildan. Nama lengkapnya Mas Wildan siapa kemarin? Alifian Wildan Hidayatullah. Alifian Wildan Hidayatullah. Ananda kebetulan sudah yatim piatu nggih Mas Wildan, dari tahun kemarin ayah bundanya sudah berpulang dan Ananda masih punya adik ya? Masih. Perempuan ya Mas? Laki-laki. Oh laki-laki, iya. Beliau hanya tinggal berdua dan doakan, kami mohon keridhaan dari ayah bunda yang ada di rumah, anak-anak ustazah yang soleh solihah. Kita doakan semoga Mas Wildan tetap semangat dalam menatap hidup, semangat dalam mengejar cita-cita bahwa apapun yang sudah Allah berikan dan Allah gariskan dalam hidup kita, itu sejatinya Allah sudah tahu bahwa kita akan mampu melewatinya. Doa kami Ustadz-Ustadzah di SD Muhammadiyah 3 Ikram untuk Mas Wildan khususnya dan untuk semua anak-anak Ustadzah, insya Allah akan sukses hidupnya, dunia dan akhirat, mencapai apa yang dicita-citakan dan yang terlebih nanti. Cita-cita tertinggi adalah kita bisa berkumpul bersama ayah bunda kita tercinta di surganya Allah. Insya Allah. Sahabat Ikram di rumah, ayah bunda jangan lupa Ustazah sampaikan informasi penting adalah bahwa SD Muhammadiyah 3 Ikram Wage sudah membuka gelombang inden dan ada banyak hal kemudahan-kemudahan yang nantinya ayah bunda dapatkan ketika mendaftarkan putra-putrinya pada gelombang inden. Nah, ayah bunda kesempatannya terbatas, monggo kita isi slot yang masih ada untuk gelombang inden ini. Sampai ketemu nanti di episode podcast berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.